Baru diturunkan, Lee Jisoo langsung menghasilkan block point untuk mencetak set point menjadi 24-13. Sempat kehilangan satu angka, Spike Bukilit berhasil menggandakan keunggulan Red Sparks. Pada set 3, kedua tim saling berbalas poin hingga skor berimbang pada 7-7. Red Sparks yang mampu mencapai keunggulan pada technical timeout pertama berkat bola quick yang dimanfaatkan Park Eun-jin. Jung Ho-yang yang mengalami masalah pada kakinya kembali ditarik keluar dan digantikan dengan Lee Jisoo. Pemain bernomor punggung 18 itu rupanya memanfaatkan kesempatan yang diberikan dengan baik usai mencetak poin melalui serangan quick. Red Sparks memimpin pada 13-9. Namun, Haipas masih mengancam dengan berhasil menyamakan skor pada 14-14 hingga 15-15. Hingga Spike dari Pyo Sung-ju yang menghasilkan block out membawa Red Sparks unggul tipis pada technical timeout kedua. Sementara itu, tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menutup pertandingan putaran kedua dengan manis pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks tampil apik dan sukses meraih kemenangan saat menghadapi tamunya, Gimcheon Korea Expressway Haipas. Kemenangan sempurna 3 set langsung berhasil diamankan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan yang sepanjang laga menunjukkan kepercayaan diri. Red Sparks menang dengan skor 3-0, 25-22, 25-13, 25-22, dalam pertandingan yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Rabu, 4 Desember 2024. Red Sparks memulai laga dengan meyakinkan usai berhasil melesatkan 4 poin berturut-turut untuk membuka keunggulan. Megawati ikut mencetak poin pertamanya usai spike kerasnya yang sempat diblok tetap jatuh di area permainan lawan. Namun, tim tamu mampu mengembangkan permainan mereka hingga berhasil memangkas skor menjadi 1 angka saja pada skor 6-7. Serangan back attack dari Megawati menjaga keunggulan Red Sparks hingga memasuki technical timeout pertama. Akan tetapi, Haipas akhirnya berhasil menyamakan skor dan bahkan berbalik unggul pada skor 10-9. 2 kali serangan Vanja Bukilit dari posisi 4 dalam waktu berdekatan berhasil dibaca dengan baik oleh mid-lane blocker lawan, Bae Yuna dan Kim Se-bin. Kedudukan masih sama kuat hingga skor 15-15, tetapi pukulan yang tidak terlalu keras dari Pyo Sung-ju yang hanya menempatkan bola di area kosong kembali membawa Red Sparks unggul. Setelah itu, servis keras dan terukur dilepaskan Megawati hingga menghasilkan AC pertamanya pada laga kali ini. Tetapi, skor masih berimbang hingga 18-18. Pelatih Ko Hye-jin bahkan sampai melakukan 2 rotasi dengan menggantikan Megawati dan Yeum Hyeseon kemudian memasukkan Kim Chena dan Lee Seon-woo. Red Sparks mampu melebarkan skor menjadi 3 angka pada skor 21-18 berkat block point yang dihasilkan Jung Ho-yang. Itu menjadi block point pertama dari Red Sparks. Servis error dari Marilyn Nikolova menghasilkan set point untuk tim tuan rumah dengan keunggulan 24-21. Megawati yang kembali dimasukkan berhasil menyumbang poin kemenangan usai mengecoh 2 mid-lane blocker lawan yang sejauh ini cukup solid. Haipas memulai set kedua dengan 2 block point usai berturut-turut berhasil menahan serangan dari Bukilit dan Megawati. Meski begitu, Megawati akhirnya tetap mampu menembus pertahanan blok lawan usai mencetak 2 poin dan membuat skor imbang 3-3. Solidnya blok dan serangan sayap Haipas yang diisi Marilyn Nikolova dan Kang Sophie berhasil mengungguli tim tuan rumah dengan skor 8-7 pada technical timeout pertama. Setelah itu, Red Sparks berhasil mencetak 5 poin beruntun yang diakhiri servis AC dari Yeum Hyeseon untuk mengubah skor menjadi 12-8. Ritme para pemain Red Sparks mulai mencair hingga setiap anggotanya menemukan kenyamanan dalam memainkan bola voli. Megawati bahkan mencetak 2 poin berturut-turut melalui spike keras dari posisi 2. Red Sparks makin nyaman dengan memimpin 19-10. Red Sparks mencatatkan keunggulan 11 angka pada skor 23-12. Pelatih Ko Hye-jin memberikan kesempatan bermain untuk Kwak Seon-ok, outside hitter, dan Lee Jisoo, mid-lane blocker. Kemenangan Red Sparks ini menjadi bersejarah lantaran mampu menghentikan rekor elit dari IBK Altos dari awal musim ini. Bagaimana tidak, sebelum dikalahkan oleh Megawati dan kawan-kawan, IBK Altos meraih 6 kemenangan beruntun di awal musim Liga Voli Korea 2024 hingga 2025.
Yang bikin malu, IBK Altos dikalahkan oleh Red Sparks di kandangnya sendiri dan mencoreng rekor menterengnya. Dua pemain andalan Red Sparks menjadi pahlawan kemenangan tim, Megawati Hangestri mencetak 23 poin, dan Vanja Bukilic 22 poin. Kedua ujung tombak tim berjuluk Red Force itu berhasil menyumbangkan 33,64 serangan. Efisiensi penerimaannya juga lebih tinggi yaitu 38,1% dibandingkan lawannya yang sebesar 22,06%. Mereka juga memiliki keunggulan 7-2 dan 5-1 dalam memblok dan melakukan servis, memblokir 7 kemenangan beruntun IBK Industrial Ban. Sementara itu, Red Sparks dan Expressway Highpass akan kembali bertemu dalam lanjutan Liga Voli Korea, V-League, musim 2024 hingga 2025. Pertandingan Red Sparks versus Highpass dijadwalkan berlangsung di Daejeon Chungmu Gymnasium pada Rabu, 4 Desember 2024, pukul 19 waktu setempat atau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi pertemuan kedua tim di musim ini. Pada putaran pertama, Red Sparks yang diperkuat oleh bintang voli asal Indonesia, Megawati Hangestri berhasil menang telak dengan skor 3-0 atas Highpass. Kemenangan tersebut mengukuhkan dominasi Red Sparks dalam beberapa pertemuan terakhir mereka. Dalam riwayat pertemuan mereka, tim asuhan Ko Hye-jin itu telah mencatatkan 1 kemenangan sempurna. Kemenangan Red Sparks terjadi di putaran pertama Liga Voli Korea, di mana klub yang diperkuat atlet voli asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi itu menang 3 set langsung dengan skor 3-0 pada Minggu, 3 November 2024. Sementara itu, di Liga Voli Korea musim lalu, Red Sparks tercatat unggul di atas kertas dalam laga kontra Highpass. Highpass yang terpuruk berada di dasar klasemen terus berbenah menjelang laga menghadapi Red Sparks di putaran kedua pada Rabu, 4 Desember 2024. Di mana, setelah pertimbangan panjang, Highpass akhirnya memilih Tanacha Sooksot, 24, sebagai pemain asing untuk kuota Asia di musim ini. Perlu diketahui, Tanacha adalah seorang outside hitter dengan tinggi badan 180 cm. Pada musim lalu, ia tampil dalam 36 pertandingan, bermain total 128 set, dan mencetak 365 poin. Rata-rata, Tanacha sukses menyumbang 10 poin per pertandingan dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 38,9%. Namun, meskipun unggul dalam serangan, Tanacha memiliki kelemahan dalam aspek pertahanan. Efisiensi penerimaan bola hanya sebesar 26,62%. Hal ini membuat tim lawan seringkali menargetkan Tanacha dengan servis untuk mengganggu stabilitas penerimaan tim Highpass. Kekurangan ini menjadi salah satu kekhawatiran utama tim. Meski menyadari kelemahan dan kelebihan Tanacha, Highpass tidak memiliki banyak pilihan di pasar pemain asing. Dengan pengalaman sebelumnya, tim yakin bahwa mereka dapat memaksimalkan potensi Tanacha lebih baik daripada mendatangkan pemain baru yang belum beradaptasi dengan liga. Sejak November lalu, Highpass bermain tanpa pemain asing. Pemain sebelumnya, Uni, hanya mencetak 7 poin dalam 2 pertandingan pertama sebelum dikeluarkan dari skuad. Dalam kondisi ini, pelatih Kim Jong-min memutuskan untuk memanfaatkan Jeon Esayan sebagai outside hitter bersama Kang Sofi. Jeon Esayan tampil cukup baik dengan total 82 poin dalam 11 pertandingan musim ini, rata-rata 7,45 poin per pertandingan, dan efisiensi penerimaan bola sebesar 30,25%. Meski mampu mengisi kekosongan, kehadiran Tanacha diharapkan dapat memberikan tambahan kekuatan terutama dalam serangan. Saat ini, Highpass berada di posisi bawah klasemen dengan catatan 2 kemenangan dan 9 kekalahan dari 11 pertandingan. Rekrutan bebas, free agent, Kang Sofi telah menunjukkan performa solid, tetapi pemain asing Nikolova masih kesulitan mengatasi kekurangan dalam tinggi badan, yang memengaruhi efektivitasnya di lapangan. Dengan kembalinya Tanacha yang sudah memahami dinamika Liga Voli Korea dan gaya permainan tim, Highpass berharap dapat membalikkan situasi. Megawati tampil sangat mengesankan saat membela timnya, Red Sparks, dalam pertandingan kelima putaran kedua Liga Voli Putri Korea 2024 hingga 2025. Dalam kunjungan ke markas IBK Altos, tim yang dilatih oleh Ko Hye-jin itu meraih kemenangan dengan angka yang meyakinkan 3-0, 25, 17, 25,
13, dan 25-14. Megawati mencetak poin terbanyak dalam pertandingan yang digelar di Mars Indoor Gymnasium tersebut.